Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Jumat Agung di pagi hari ini. Shalom juga bagi jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah secara online di rumah. Biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan nyata bagi hidup kita semua. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat kasih-Mu yang indah di pagi hari ini, buat pengorbanan-Mu. Kami mengingat kembali pengorbanan Tuhan. Betapa Engkau menebus kami, betapa luar biasa kasih karunia Tuhan. Kami mau datang memuji, menyembah-Mu Tuhan. Meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Jamah setiap kami yang haus. Sembuhkan setiap kami yang sakit. Pulihkan setiap kami Tuhan. Nyatakan anugerah dan pertolongan dan kekuatan-Mu di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata di dalamku, haleluya. Tak pernah gagal rencana-Mu di hidup. Mari sama-sama kita katakan, kasih nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam hidupku, dalam Kau pegang hidupku, dalam tangan-Mu. Darah-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku
hanya Kau. Ku aman di dalam-Mu Tuhan. Yesus harapanku di dalam-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan harapanku di dalam-Mu Tuhan. Sakarala baba 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 harapanku Yesus. Hanya Kau Yesusku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dan ku percaya aman di dalam-Mu. Ku percaya ku Kamu. Oh, ya la basakara la barabo, elebe karala mana ya labo, ya karala mana masakara labo, ya karana ya namolo bolo bolo selebele. Kau tak pernah gagal, tak pernah gagal di hidupku. Yesus, yerelebe nama karala basakara laba, ya karala mana ya manamo. Rencana-Mu Tuhan, Yesus, kami mau sembah Kau, puji nama, bersyukur bagi-Mu berdawa sakaralamu, lebakan ya nama Kau. Haleluya, haleluya, nama-nama ya bashe, ya kelele nama-nama nama-nama. Tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan, tak berkesudahan rencana-Mu di hidupku. Ku mau memandang kepada-Mu Tuhan, berkorban bagiku. Mari bersyukur kepada-Nya. Yana nama syakaralabo, ledebe syakariana. Ya labo, haleluya, na salib-Mu ku hidup, na salib-Mu ku menang, Engkau yang berkuasa sanggup karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Oh, kasih Tuhan,
salibmu, salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena salibmu, semua karena pengorbananmu. Tak dapat kami balas kasih. Terima kasih Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Semua karena kasih-Nya. Semua karena pengorbanan-Nya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, salibmu ku hidup, menang, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, untuk melakukan mujizat-Mu di hidup. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya. Oh, haleluya. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God, is our God. And all will see how great, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great, oh, and all we see.
besar, Isa. How great you, Lord. How great Isa. Sing with me. How great, how great. Oh, how great. Terima kasih Tuhan. How great. Haleluya. Sakaralabo. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And how great is our God. And all we see, how great. And all we see, how great is our God. And all we see, how great. And all we see, how great is our God. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur betapa ajaib, betapa besarnya Engkau. Pengorbananmu yang tiada taranya menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Ada kuasa. Sama-sama kita katakan ya. Namanya Tuhan ku. Namanya Tuhan. Menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Ya Bapa yang teguh. Gunung batuku. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Haleluya. Ada kuasa di dalam pengorbananmu. Yesus, namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng, kota benteng perlindunganku. Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang teguh. Gunung batu, keselamatanku. Gunung batu, keselamatanku. Engkau yang mulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Tiada nama lain selain nama Yesus yang menebus hidup setiap kita. Tiada nama lain yang berkuasa selain nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan. Yesus. Segala Yesus, Yesus
Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang membebaskan, Engkau yang termulia, di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Haleluya, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Lagi yang kita serukan, Engkau yang selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita belajar satu lagu ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah di hidup setiap kami. Bapa yang baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu. Tiada pernah ku ragu, tiada pernah ku ragukan janji-Mu di dalam hidupku. Tiada pernah ku ragukan kasih-Mu di hidupku.
kasih setiamu tak pernah berubah. Bapa yang setia, ku bersyukur padamu. Kau Bapa yang baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Bapa yang setia, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Haleluya. Sungguh ku bersyukur padamu oleh kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu. Terima kasih Yesus. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada ini semua adalah karena kasih setiamu. Karena kebaikanmu, karena anugerahmu Tuhan. Terima kasih. Tidak ada hal yang bisa kami pakai untuk membalas kebaikanmu. Sehingga pagi hari ini kembali kau datang. Kami hanya mengucap syukur. Kami ada karena Engkau. Terpuji nama Bapa. Hati kami siap rindu untuk mendengar firman-Mu. Untuk itu urapi hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Sehingga setiap kata-kata biarlah bersumber daripada Engkau. Dan memberikan kepada kami anugerah, kekuatan, pertolongan. Dan membuka hati kami. Memulihkan kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam, selamat pagi. Baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita semua sungguh. Ini merupakan hari yang benar-benar akan memberikan suatu kesan. Di mana Tuhan itu sungguh mengasihi kita semua. Amin. Sebab Bapak dalam hari-hari yang kita lalui memang tidak mudah. Tetapi kalau kita boleh ada saat ini adalah kemurahan daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita memperingati kematian daripada Kristus Yesus. Dia mati untuk kita semua. Kalau hari ini kita memperingati kematiannya, hari Minggu kita merayakan kemenangannya. Amin. Sehingga dengan demikian kita terus ada di dalam kemurahan daripada Tuhan. Sementara di gereja kita masih kita berbicara tentang grow in fellowship. Memang suatu persekutuan itu adalah merupakan suatu hal yang penting. Tetapi pada hari ini kita juga sedang berbicara juga tentang memperingati kematian daripada Kristus Yesus. Itu sebabnya pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu hal tentang grow in fellowship start from the cross. Kenapa harus dimulai dari situ? Mari kita akan perhatikan. Boleh ditayangkan untuk slide saya, puji Tuhan. Dan saya percaya ini akan membuat kita akan semakin mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan itu indah untuk kita semua. Untuk melihat kemurahan daripada Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa. Saudara, mengapa kita di hari-hari ini kita sedang berbicara tentang fellowship? Sementara pada fakta kenyataannya kita sedang diperhadapkan dengan kondisi yang menjadi hal yang sulit untuk bisa berfellowship dengan baik. Ya, karena persekutuan itu adalah merupakan suatu hal yang luar biasa. Hal itu menjadi suatu hal yang penting karena ini akan menjadi sebuah gambaran tentang Allah bahwa Dia adalah pribadi yang suka bersekutu dan memang akan tetap selalu di dalam suatu persekutuan.
Misalnya saja di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pada saat dia menciptakan langit dan bumi, jadilah terang. Ayat di sana cuma mengatakan Allah berbicara dan menciptakan langit dan bumi itu, jadilah terang, maka terang itu jadi. Demikian juga jadilah cakrawala, maka jadi, dan sebagainya. Tetapi pada waktu dia berbicara tentang membentuk manusia, menjadikan manusia, maka dia berkata, marilah kita. Artinya ada pribadi lain, ada persekutuan yang lain, dia tidak sendirian, ada sesuatu yang dia ingin katakan, ungkapkan, untuk yang ini spesial banget. Dia berkata, mari kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Demikian juga dia berkata juga tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Sekalipun ayat ini seringkali yang muncul adalah pada waktu pernikahan gitu ya. Pada waktu pernikahan seringkali pendeta-pendeta suka mengungkapkan ini. Maksudnya supaya ingin meneguhkan bahwa bagus kalian menikah. Bagus kamu punya rencana pernikahan. Karena memang manusia tidak baik kalau sendirian saja. Namun sebetulnya bukan hanya berlaku untuk dalam suatu pernikahan saja. Tetapi di dalam segala hal. Kita ini tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, itu yang muncul, yang terus kita bisa bawa untuk kita renungkan. Nah, tetapi kan ada sesuatu yang muncul di saat persekutuan itu ada. Di slide berikutnya coba kita perhatikan di sini bahwa bisa dibantu. Ya, ini loh masalahnya. Sementara persekutuan itu adalah suatu hal yang sangat penting. Fellowship itu adalah sangat perlu dan sangat penting. Tetapi ternyata fakta kejatuhan manusia dalam dosa itu adalah, faktanya adalah Kejadian 3 ayat 7 dan 8. Misalnya gini. Maka terbutalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan dan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Awal-awalnya di saat manusia diciptakan semuanya oke dan semuanya bagus, semua sudah disediakan dan kemudian manusia ditempatkan di Taman Eden, tidak ada suatu masalah. Tetapi ada sebuah perjanjian, ada sesuatu yang diungkapkan. Semua pohon boleh engkau makan, tetapi jangan engkau makan pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Sebab pada waktu engkau makan, maka engkau akan mati. Konsekuensi yang harus dihadapi oleh manusia yang jatuh di dalam dosa itu adalah dia harus menghadapi suatu konsekuensi, yaitu makan, maka akan mati. Tetapi bukan hanya konsekuensi yang sudah harus dihadapi oleh manusia, tetapi akibat berikutnya begitu banyak sekali masalah-masalah yang muncul, masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan manusia. Apa yang muncul dalam kehidupan manusia setelah manusia itu jatuh di dalam dosa? Saudara, kita bukan hanya melihat bahwa, oh ya, di sana ada kejahatan-kejahatan. Ya betul, akibatnya muncul di sana. Di sana ada penipuan di berbagai-bagai tempat. Iya, memang ada. Tetapi mari kita akan telah satu demi satu di dalam slide berikutnya bisa ditampilkan. Ya. Nah, ini salah satunya. Akibatnya. Akibatnya adalah manusia itu pada waktu jatuh di dalam dosa, berusaha untuk menutupi. Dia mengambil daun, terus kemudian dijadikan sebagai cawat untuk menutupinya. Manusia sadar pada waktu dia jatuh di dalam dosa, dia punya usaha. Tetapi ternyata apa yang dilakukan, apa yang diusahakan untuk menutupi itu sebetulnya tidak memadai, tidak cukup baik untuk bisa menutupi dosanya. Nah, sama dalam kehidupan kita ini, hari-hari ini saudara yang terkasih. Dosa dan kejahatan dan masalah yang muncul dalam hidup ini. Orang berusaha menutupinya sebaik mungkin. Tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan, apa yang dibuat oleh manusia, itu sesuatu yang tidak memadai, saudara. Itu akibat dosa di mana manusia berusaha untuk menutupinya. Ya namanya cuma daun,
Terus kemudian yang dibuat di dalam Alkitab ditulis hanya sebuah cawat saja. Tentu tidak akan bisa tertutup semuanya. Makanya tidak heran dalam kehidupan manusia ini. Seringkali yang muncul orang berusaha untuk menutupi kesalahannya dengan sesuatu. Supaya kelihatan tertutup. Tetapi ternyata itu tidak cukup baik untuk menutupinya. Contohnya saja ya saudara dikasih. Ada seseorang. Ada punya masalah. Dia ribut terus dengan istrinya. Ternyata dia punya masalah yaitu apa? Dia punya selingkuhan saudara-saudara. Nah ini istrinya selalu cerewet. Istrinya selalu berkata kenapa pulang malam dan sebagainya. Kenapa pulang malam? Waduh tiba-tiba benar hari itu dia pulang malam benar. Tapi untuk menutupinya 1 kilometer sebelum sampai di rumah. Dia berhentikan mobilnya, dia buka mesinnya, dia pegang-pegang mesin itu, akhirnya tangannya menjadi kotor. Setelah kotor, ternyata udah dia tutup selesai, dia jalan ke rumah. Sampai di rumah begitu sudah istri sudah siap-siap untuk marah. Pada waktu itu dia siap untuk melepaskan kemarahannya. Terus kemudian suaminya itu dia berkata begini, lihat istriku sayang, tangan ini kotor. Tadi di jalan, aduh saya direpotkan dengan kendaraan kita ini. Mogok di tengah jalan. Tidak bisa jalan, terpaksa harus bongkar-bongkar sebentar. Baru bisa jalan. Padahal kenyataannya tidak begitu tuh saudara-saudara. Kan masalahnya ada sesuatu yang dia lakukan, dia tutupi dengan dirinya. Tapi oleh karena hanya karena hanya katakanlah bahasa Alkitab tadi, itu cuman daun ara saja, itu hanya dedaunan. Suatu saat kering, suatu saat cara-cara itu gak bisa dipakai. Istrinya tahu saudara-saudara. Jadi rame. Nah inilah yang terjadi di saat akibat daripada dosa. Hari ini kita sedang memperingati kematian daripada Yesus. Ini yang jadi masalah dalam kehidupan manusia. Bahwa manusia jatuh dalam dosa, kemudian kejahatan-kejahatan. Demikian juga dosa-dosa, akibat daripada dosa begitu banyak. Salah satunya lagi, yaitu dari ayat tadi, dia kehilangan yang namanya persekutuan. Sementara persekutuan itu adalah hal yang paling esensi dalam kehidupan manusia. Kenapa pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kok enggak tiba-tiba Taman Eden jadi gersang? Kenapa tidak menjadi Taman Eden tiba-tiba daunnya pada rontok begitu? Terus kemudian mata airnya sudah berhenti. Semuanya berjalan normal saudara. Tetapi mereka kehilangan satu hal di mana akibat daripada dosa itu adalah mereka kehilangan persekutuan. Betul. Kehilangan persekutuan. Kenapa? Pada ayat yang sudah kita baca tadi. Manusia itu berusaha untuk sembunyi. Terpisah. Menutup dirinya jauh. Sementara Tuhan itu begitu baik loh. Dia tetap melangkah di Taman Eden. Dia tetap berjalan di sana. Tetapi manusia itu menjauh. Manusia itu menutup diri. Manusia itu terus pergi memisahkan diri. Dia sembunyi di sana, dia tutupi. Bahkan itu terus, ada contoh-contoh lain. Kalau Adam dan Hawa terus kemudian lari. Sementara Allah berjalan-jalan di sana. Kenapa? Mungkin dia berkata, saya tidak tahan. Saya ada kesalahan. Contoh lain, akibat satu hal, akibat daripada dosa yang dilakukan oleh Yakub. Yakub menipu saudaranya sendiri. Saudara kembar, saudara sekandung. Dia tipu saudara. Waduh. Tapi apa yang terjadi? Yakub ditipu, bahkan bapaknya juga ditipu. Dia tipu hak kesulungannya. Kemudian Esau pun menjadi dendam. Dia berkata, kapan ada kesempatan? Aku habisin dia. Lah si mama mendengar si mama ini. Dia berkata begini, sudah kamu pergi saja dari rumah ini. Tuh, hilangkan persekutuan. Hilangkan menjadi fellowship itu menjadi hilang. Terus kemudian Yakub melarikan diri ke Haran. Di rumahnya Laban, di omnya. Manusia pada waktu berbuat salah. Di dalam suatu keluarga.
harus hati-hati. Inilah dosa kadangkala dengan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan keluarga. Yang akan memunculkan adalah hilangnya atau hancurnya fellowship. Entah dalam perusahaan, entah dalam gereja, entah dalam keluarga. Dimanapun hal ini bisa terjadi. Yakub ini menipu di sana, menipu bapaknya, menipu abangnya. Dia tipu hak kesulungannya, bahkan sampai ke si Laban. Laban itu omnya sendiri. Akhirnya terjadi benar, omnya sendiri saja ditipu. Waduh, omnya sendiri saudara dikerjain dengan suatu teknologi yang luar biasa. Hebat dia punya teknologi. Bagaimana membuat kambing itu bisa berbintik-bintik. Padahal tadinya polos. Bagaimana bisa kambing itu bisa berbintik-bintik. Sebab dia punya perjanjian dengan Laban. Kalau nanti anak kambingnya tadi, kalau itu polos, itu miliknya si Laban. Kalau nanti berbintik-bintik, itu punya saya. Wah, dia punya teknologi yang canggih luar biasa. Bisa-bisanya dia bisa membuat kambing itu berbintik-bintik. Wah, akhirnya begitu banyak yang didapat. Saudara, akhirnya kemana dia? Minggat lagi. Dia pergi lagi. Terpisah lagi, keluar dari keluarganya Laban. Dosa, kesalahan selalu akan meretakkan suatu hubungan. Ini yang harus kita jaga. Oleh karena ketidakjujuran ini. Oleh karena ada sifat yang tidak baik ini. Meretakkan hubungan. Ini yang menjadi doa kita. Gereja harus tetap kita memuliakan Tuhan. Keluarga harus kita menjaga kekudusan di dalam keluarga. Supaya jangan ada hal-hal yang membuat keluarga itu menjadi retak. Kalau hal ini sampai terjadi, kita harus dipulihkan. Kalau hubungan itu sudah mulai retak mungkin ya. Katakanlah suami sudah tidak punya potensi lagi. Suaminya udah gak bisa apa-apa. Tapi tetap persekutuan jagalah dengan baik. Itu hal yang penting. Sebab masalah yang pertama hanya masalah ini. Mari Bapak Ibu, bagaimana melihat suatu keadaan begini? Tentu kita pengen supaya keluarga kita tetap utuh. Supaya fellowship-nya tetap ada. Sebab di mana ada kerukunan, di sana ada berkat. Ada fellowship yang bagus, yang rukun, pasti ada berkat. Itu janji daripada Tuhan. Ini loh yang membuat Esau menjadi dendam. Dia sakit hati. Karena merasa ditipu. Dia pengen habisin dia. Dia lari. Nah, hari ini ada hal hadir yang penting untuk kita semua. Ini bukan acara biasa di tengah minggu di hari Jumat ini. Kita memperingati kematian daripada Yesus. Sebab apa? Tuhan memberikan kepada kita suatu solusi. Oleh karena akibat daripada dosa ini. Di dalam slide yang berikutnya boleh dibantu? Ya. Yaitu dengan cara apa? Bagaimana? Yaitu berbicara tentang pengampunan. Yesus mati di kayu salib. Itu bicara pengampunan. Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan suatu solusi. Tuhan memberikan kepada kita suatu jalan. Tuhan memberikan kepada kita suatu pilihan, yaitu Yesus. Yaitu Yesus mati di kayu salib. Dan hari ini kita peringati. Itu adalah pengampunan dosa. Solusi dalam segala keterpisahan tadi. Fellowship yang retak tadi. Hari ini pesan untuk kita semua. Bicara tentang pengampunan. Yesus itu ada di kayu salib. Ya di depan ada lambang salib. Pada waktu Yesus disalib. Ada 7 kalimat, ada 7 kata. Kata yang pertama pengampunan. Dia berkata begini. Dia mengampuni dosa-dosa manusia. Yaitu dalam Efesus tadi. Kita beroleh penebusan dan pengampunan. Dan kemudian di dalam ayat yang lain mengatakan begini. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata. Ya Bapa, ini pada waktu ada di kayu salib. Ini kalimat yang pertama. Ada 7 kalimat, ada 7 kata-kata yang dilepaskan oleh Yesus di kayu salib. Dia berkata, ya Bapa,
Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hidup manusia itu hanya tinggal ada dua saja. Satu, dia tahu apa yang dia perbuat. Yang kedua, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kalau seseorang, dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia tahu bahwa itu salah, maka dia akan menyadarinya. Tuhan mengampuni. Nah sekarang pertanyaan yang berikutnya. Dia tidak tahu, ini golongan yang kedua. Tidak tahu apa yang dia perbuat. Dia tidak tahu itu salah atau benar. Kapan dia minta ampun? Tetapi firman Tuhan berkata tadi, waktu di kayu salib, dia melihat orang-orang seperti itu yang sedang menyalibkan dia. Dia berkata, ampunilah mereka. Itu kata-kata yang pertama. Kata-kata yang kedua yang dilepaskan oleh Yesus di kayu salib. Pada waktu dia melihat murid-muridnya di sana, terus kemudian dia lihat Yohanes. Dia berkata begini, Yohanes, dia berkata kepada mamahnya dulu, berkata kepada Maria, ibunya, Ibu, ini anakmu. Terus dia juga berkata kepada Yohanes dan kepada murid-muridnya, Yohanes, ini ibumu. Ayatnya berkata bahwa sejak hari itu, ya di dalam Yohanes pasal 19, ayat yang ke-26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-muridnya dikasihnya, di sampingnya berkatalah ia kepadanya ibunya, Ibu, ini anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid-murid itu menerima dia di dalam rumah. Hal yang kedua, dia berkata, Ibu, ini anakmu. Yohanes, ini ibumu. Kemudian menerima. Hal yang kedua yang Tuhan katakan kepada kita semua. Di dalam suatu pemulihan, tidak ada jalan lain selain saling menerima. Ini ibumu, ini anakmu. Ya kalau Pak Sony, dia harus berkata, ini istriku. Demikian juga Ibu Erlin, ini suamiku. Coba kalau saya tanya Michael, sebelah siapa? Enggak tahu Pak, aku enggak kenal Pak. Loh, Yesus pernah tanya, murid-muridnya pernah ditanya, apakah kamu kenal dia? Oh aku enggak kenal. Siapa dia pada waktu peristiwa penyaliban itu? Saudara, Tuhan mau atas kehidupan kita semua saling menerima satu sama lain. Selama tidak bisa menerima, kita akan sulit untuk mendapatkan persekutuan. Sekalipun apapun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia berkata begini. Kepada salah seorang murid-muridnya juga berkata begini. Ada dua penjahat. Penjahat pertama, kedua. Yang kedua atau yang sebelah kanan dia berkata begini. Tuhan, kalau engkau datang kembali, ingatlah akan aku. Ditanggepin sama Yesus. Padahal dia penjahat. Dia penjahat kelas kakap. Tapi dia berkata begini. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kata-kata ketiga. Dia berkata hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dari Golgota tiba-tiba bisa terlempar jauh ke Firdaus Taman Eden. Karena dia tahu. Itulah habitat yang sebenarnya dalam kehidupan umat manusia. Itulah persekutuan yang sebenarnya dalam kehidupan manusia. Apabila relationship ini ataupun fellowship ini terbangun dengan baik, maka akan ada pemulihan, keindahan, kecukupan. Di Taman Eden gak ada kekurangan, ada keindahan berjalan bersama dengan Allah. Itu yang Tuhan mau. Yang berikutnya, dia berkata begini, aku haus. Yesus di kayu salib tiba-tiba berbicara tentang rasa haus. Wah, terus kemudian salah satu penjaganya dia ambil anggur yang asam. Anggur yang asam dia cucukkan dengan bunga karang. Dia cucukkan terus kemudian dibawa ke mulutnya. Yesus minum. Apa artinya dalam hidup kita sekarang? Kenapa Yesus gak mengubah seperti pada waktu bangsa Israel? Mereka kehilangan, mereka kekurangan air. Terus kemudian tiba-tiba sampai dimarah. Yang diminum ternyata airnya pahit. Tuhan bisa membuat air pahit itu menjadi manis. Tetapi sekarang ternyata yang diminum oleh Yesus itu anggur yang asam.
Bukankah ini sedang kita alami di hari-hari ini Bapak Ibu? Kita berada di masa COVID yang berat. Kita tidak tahu hari ke depan. Usaha kita, bisnis kita. Tetapi perlu diketahui. Yesus pada waktu itu. Dia menyediakan diri untuk minum air ataupun anggur yang asam. Yang tidak enak, yang tidak bagus. Ini yang sedang terjadi dalam hidup kita. Mau tidak mau kita harus mengecap, menelan hal yang tidak enak. Kita harus mengecap air yang pahit. Kita harus minum air yang asam. Tapi saya lihat di sini gak ada yang asam. Semuanya penuh senyum walaupun tidak kelihatan giginya. Tapi saya percaya. Karena kita berada dalam suasana Paskah. Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Tetapi inilah usaha kita, bisnis yang sedang begini. Mau gak mau kita berada dalam kondisi. Pak, ini benar-benar air asam. Pak, ini benar-benar pahit. Itu dia. Tapi berusaha untuk bisa menerima keadaan sekarang ini. Jangan marah-marah. Jangan menjadi beringas. Jangan menjadi serakah. Tetapi terima apa yang ada. Terima walaupun itu tidak enak. Karena inilah yang terjadi. Kadang-kadang juga dalam hubungan keluarga. Sama anak. Pak, aduh rasanya. Saya pengen keluarga saya bahagia. Tetapi apa yang dia berikan kepada saya. Hanya rasa pahit. Si mama hanya berkata, saya tetap hanya berusaha untuk menelan saja. Saya harus telan keadaan. Saya harus terima keadaan seperti ini. Karena itu bicara tentang salib. Demikian juga dia juga berkata, yang berikutnya, Eloi, Eloi lama sabachthani. Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini problem yang paling berat. Ini yang masalah yang paling sulit yang dihadapi oleh Yesus. Selama ini Yesus bersama dengan Allah tidak pernah pisah. Pada waktu ngadepin begini. Rasanya dia hanya tinggal sendirian. Dia harus menghadapi ini. Fellowship-nya sudah tiba-tiba plak. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu. Hadapi. Sebentar lagi engkau akan mendapatkan kemenangan. Amin. Katakan dengan istrimu jangan diperpanjang lagi. Dalam keluarga jangan diperpanjang lagi. Sebentar Tuhan akan pulihkan dalam kehidupanmu. Karena apa? Ada pengampunan. Dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Kata-kata yang keenam yang berikutnya. Dia berkata begini. Setelah dia minum air anggur yang asam. Dia berkata, dia mengatakan suatu kalimat. Aku serahkan rohku. Aku serahkan rohku. Hebat. Apabila hal ini engkau renungkan dalam kehidupan saudara dan saya. Di masa-masa yang sukar ini engkau bisa berkata, Tuhan aku serahkan spiritku. Karena sekarang ini semangat kehidupan manusia bisa melenceng jauh. Spirit orang bisa melenceng dengan jauh. Keinginan orang bisa menjadi jauh. Tetapi hari ini aku katakan kita semua. Mari serahkanlah rohmu kepada Tuhan. Sehingga engkau tidak lagi ego. Engkau tidak lagi menjadi sombong. Engkau tidak, tapi semua engkau serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada dia. Dia berkata, Bapa aku serahkan roh. Itu kalimat yang keenam. Kalimat yang terakhir, it is finished. Selesai. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih dalam masalah apapun yang kita hadapi. Tuhan sanggup selesaikan, amin. Tuhan sanggup selesaikan dalam kehidupan kita semua. Dia mati di kayu salib untuk menebus, mengampuni dosa-dosa kita. Pengampunan itu menjadi suatu hal yang dahsyat, yang luar biasa untuk kita bisa renungkan. Dan kemudian apa yang Tuhan mau kerjakan untuk kita semua. Di slide berikutnya. Oh, saya percaya ada anugerah pengampunan yang dahsyat. Yang dipulihkan apa? Kepercayaan. Dia berkata begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang percaya. Oh, ini yang Tuhan pulihkan adalah kita menjadi orang-orang percaya. Kita adalah golongan orang percaya. Kepercayaan kita dipulihkan kembali. Yang tadinya kita mengikuti kemauan kita sendiri. Dan kemudian menimbulkan masalah. Dan kemudian fellowship itu ataupun relationship itu menjadi hilang. Tapi Tuhan mau pulihkan. Yaitu dia berkata begini. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan
beroleh kehidupan yang kekal. Boleh di slide berikutnya. Nah, ini dia. Kenapa kita berbicara tentang pengampunan? Pengampunan di hari kematian daripada Yesus Kristus. Memulihkan hubungan persekutuan. Matius pasal 6 ayat 14-15. Karena jikalau, ini bicara pengampunan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wih, tahu nggak ini? Ini keberanian. Ini sebuah kebenaran yang penuh keberanian. Kok bisa? Dia bisa menukar pengampunan itu. Kalau engkau mengampuni dia, Bapa akan mengampuni engkau. Kalau kamu tidak bisa mengampuni dia, Bapa tidak bisa mengampuni engkau. Loh, mungkin Bapak Ibu harus kemudian berpikir, semudah itu, semurah itu, segampang itu. Ini firman, ini kebenaran. Ini kebenaran yang paling berani yang bisa dilakukan oleh umat manusia. Ini membawa suatu pemulihan. Pada waktu seseorang dalam keadaan sakit, maaf, pada waktu itu bukan sakit, anak bayi yang tiba-tiba tidak bisa buang air, baru berapa hari lahir. Kami datang bersama dengan Bu Lydia. Mamanya nangis-nangis, papanya nangis-nangis. Karena ini tidak bisa buang air. Dia panggil kami berdoa, kami datang. Mungkin biasanya ya sudah kita doain. Tapi waktu itu Bu Lydia, kami semua berkata begini. Nak, ampuni ya, saling mengampuni, jangan berantem. Gak tahu gimana tiba-tiba kata-kata itu keluar. Sementara kita belum mendoakan yang sakit ini. Bayinya yang sakit. Saling mengampuni, jangan saling menyalahkan. Rukun saja. Kita bimbing hanya untuk mengampuni. Betul sering terkasih, begitu dia melepaskan pengampunan. Mau mengampuni, mujizat terjadi. Si anak ini hari berikutnya dia bisa buang air. Tidak jadi dioperasi. Harusnya dibolongin sebelah. Pengampunan itu dahsyat. Kita tahu ada penyakit datang oleh karena virus. Ada penyakit karena datang mungkin karena cuaca dan sebagainya. Tapi jangan sampai sakit itu datang hanya oleh karena kesalahan, oleh karena dosa. Kalau Anda kata ya terjadi karena itu, kembali hubunganmu kepada Tuhan. Bertobat, selesaikan pengampunan, lepaskan pengampunan. Begitu benar melepaskan pengampunan, maka sungguh Tuhan mengerjakan. Ini kebenaran yang paling berani. Bapak Ibu, siapa orang yang paling menyakitkanmu hari ini? Siapa orang yang paling mengecewakanmu? Siapa orang yang paling membuat engkau menjadi luka? Di saat engkau tutup mata, engkau bisa berkata begini. Tuhan, aku ampuni dia. Tuhan, dia sudah membuat aku kocar-kacir. Tuhan, dia sudah membuat aku hancur. Tuhan, dia sudah membuat aku miskin, Tuhan. Bahkan Tuhan sudah membuat aku menjadi sakit. Tapi hari ini aku mau mengampuni dia. Aku mengampuni dia. Dan itu yang akan Tuhan kerjakan. Pemulihan pasti terjadi. Fellowship pasti akan terbangun kembali. Dan itu menjadi hal yang dahsyat. Itulah karya salib. Dan kita akan mendengar adik kita, Salifa dan Dea, akan menaikkan pujian untuk Tuhan. Saya undang bisa ke depan. Ya. Simak setiap pujian. Dan kita akan tahu ada anugerah yang besar. Silakan. Seperti Because, Lord.
Dia yang sudah mati bagi kita. Dia memberikan suatu pengampunan untuk kita semua. Di sebelah Bapak Ibu ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Persiapkan, terlebih siapkan hatimu bahwa Dia mengasihimu. Dia tidak akan lagi mengingat-ingat kesalahanmu. Karena yang diberikan adalah pengampunan. Mari kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu. Mungkin kau yang ada di rumah, kau sudah mempersiapkan roti dan anggur ataupun penggantinya. Hari ini adalah merupakan hari yang spesial. Kalau Yesus melepaskan pengampunan, inilah saat yang paling baik dalam kehidupanmu, engkau bisa melepaskan pengampunan juga. Mungkin ada orang yang paling menyakitimu. Ada orang yang paling mengecewakanmu. Ada orang yang paling melukai hatimu. Lepaskan pengampunan. Sebagaimana engkau mengampuni orang lain, maka Bapa di surga pun mengampuni hidupmu. Pegang roti di tangan kananmu. Sebelum kami menerima tubuhmu Tuhan, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sebab tubuhmu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Setiap kali kami makan tubuhmu dan minum darah-Mu, kami memperoleh perjanjian kebangkitan. Oleh sebab itu kami mau melakukan ini dengan iman. Sebagaimana Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia mengambil roti. Dia mengucap syukur atasnya dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya. Maka engkau mengingat akan aku. Apabila kita percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan, mari kita akan makan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus makanlah. Terima kasih Bapa. Dan ambil cawan anggur yang adalah darah Tuhan. Pegang di tangan kananmu, angkat lebih tinggi daripada kepalamu sebagai tanda penghormatan akan darah Kristus. Oleh karena cambukan darah itu keluar. Oleh karena bilur-bilurnya, darah itu terkucur. Tetapi oleh karena bilur-bilurnya, engkau menjadi sembuh. Oleh darahnya, maka engkau mempunyai perjanjian. Dan sesudah makan dia mengambil cawan dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya, maka engkau mengingat akan aku. Apabila kita percaya bahwa ini adalah darah Tuhan, mari kita akan minum bersama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus minumlah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan pula yang menjamah engkau. Hari ini Tuhan yang menyembuhkan penyakitmu. Hari ini Tuhan yang mengampuni dosa-dosamu. Terima kasih Yesus. Oh Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang hadir di tempat ini. Engkau yang ada di tempat ini Yesus. Menjamah kami, memulihkan kami, memulihkan hidup kami. Fellowship kami dipulihkan. Relationship kami dipulihkan. Di dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan. Kakimu disembuhkan. Jantungmu disembuhkan. Bagian kepalamu disembuhkan. Berapa syakatagara la. Oh, Jesus. Engkau yang sedang disibukkan. Engkau yang digelisahkan oleh karena engkau punya masalah dalam usaha, masalah keuanganmu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, semuanya terselesaikan. Semuanya sudah terbayar dengan lunas. Hutang-hutangmu akan terbayar dengan lunas. Hutang dosamu dikuduskan dan terbayar dengan lunas. Terima kasih Bapa. Kau sungguh ajaib bagi kami. Kau sungguh mengasihi kami. Ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu. Hari-hari ke depan kami akan melihat kemurahan Tuhan. Kami akan melihat solusi daripada Tuhan. Kami akan melihat jalan keluar daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Semua diberkati, amin saudara. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Lalu selanjutnya apa dari Bapak Ibu Saudara kekasih, ada jiwa baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh bangkit berdiri? Ya, boleh disalami Bapak Ibu yang ada di dekatnya. Selamat datang Pak. Kalau belum memiliki gereja tetap bisa datang ke tempat ini. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di GKSI. Lalu selanjutnya kita ada kebaktian, ada persembahan bagi Bapak Ibu yang onsite maupun yang sedang live streaming. Bisa memberikan persembahan dengan QR Code. Bisa melalui OVO, GoPay ataupun Dana dan ShopeePay dan link aja. Lalu selanjutnya hari Minggu ibadah Paskah, kita sama-sama datang ke tempat ini untuk ibadah. Dia dapat over service tanggal 17 April. Pembicaranya Bapak Pastor Bambang Suteja. Lalu ini bisa live streaming dan onsite. Jadi bagi Bapak Ibu yang bisa datang, silakan datang beribadah bersama. Lalu selanjutnya kita ada audisi singer. Bagi Bapak Ibu yang punya talenta bernyanyi dan rindu ingin melayani Tuhan, bisa mendaftar ke Ibu Sarlin atau bisa hubungi di meja sekretariat yang ada di depan. Lalu selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa, bisa menghubungi kontak person yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan doa bisa hubungi kami. Lalu selanjutnya, mengingat kondisi COVID-19 ini sudah kondusif, kita sudah tidak memerlukan untuk pendaftaran ibadah, jadi Bapak Ibu bisa langsung datang ke tempat ini. Terima kasih. Untuk doa syafaat saya panggil Bapak Pendeta Agus. Kita berdiri semuanya. And sing my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Then sing my soul. And sing my soul, my Savior God to thee.
Thou art. How great 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 Thou art. Oh, diara bara bara bapa nadageria. Terima kasih Bapa, sungguh kebesaran-Mu ada atas kehidupan kami semua. Anugerah-Mu mengalir atas kami semua Bapa. Dan biarlah hari Paskah ini Tuhan, kami sungguh-sungguh menerima berkat daripada Engkau. Kekuatan daripada-Mu, kesanggupan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah setiap kebenaran firman di dalam ibadah ini, di dalam ibadah dari awal sampai akhir ini Tuhan, akan memberkati kehidupan kami, menguatkan kami Tuhan. Dan kami akan tinggalkan tempat ini Tuhan. Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera, sukacita. Untuk itu pada kesempatan ini kami berdoa Bapa, untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari gembala senior, gembala-gembala satelit, demikian juga pengerja-pengerja, Tuhan Engkau memberkati. Sehingga kami terus melihat anugerah atas umat-umat-Mu. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami semua. Dalam keluarga kami, demikian juga dalam setiap bisnis anak-anak-Mu. Engkau menopang dan Engkau memberkati negara, bangsa dan kota kami. Terus Engkau buat Indonesia tetap aman Tuhan. Engkau jauhkan dari segala bentuk radikalisme. Engkau jauhkan dari kejahatan-kejahatan dunia ini Tuhan. Dan biarlah semakin hari Indonesia dipulihkan. Banyak umat-umat-Mu datang memuliakan Engkau. Sebentar kami akan berpisah. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Untuk itu kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Dan kami membuka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber berkat dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau demikian yang terkasih, biarlah turun atas kehidupan kita semua berkat kasih sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang dalam Kristus Yesus, persekutuan dan kekuatan dalam kuasa Roh Kudus menyertai dalam hidup kita dari sekarang sehingga selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkati dengan penuh kelimpahan. Biarlah kehidupanmu terus mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah seluruh kebenaran berkat ini kami terima dan sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua orang percaya katakan amin.